Bobol toko pencuri terekam CCTV. Sound horeg jatuh timpa warga. Harkitnas siswa pungut sampah di sungai. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, aksi pencurian di sebuah toko di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku masuk ke dalam toko lalu kabur membawa ponsel, perhiasan, rokok hingga uang tunai yang disimpan di dalam laci. Rekaman CCTV aksi pencurian di sebuah toko milik warga Dusun Setemon, Desa Kebonsari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, viral di media sosial. Dalam rekaman video tampak pelaku masuk ke halaman toko dengan cara melompat pagar. Tidak lama pelaku masuk ke dalam toko yang diduga melalui pintu belakang. Pemilik toko menyebut pencurian terjadi pada Jumat dini hari lalu. Pelaku yang tampak seorang diri mengacak-acak tempat kasir hingga masuk ke dalam kamar tidur. Akibatnya 1 buah telepon seluler, perhiasan, rokok di etalase, dan uang tunai dalam laci raib dibawa kabur pelaku. Kerugian ditaksir antara 3 hingga 5 juta rupiah. Jadi waktu itu sekitar jam 1 lebih ya kalau saya lihat di CCTV. Itu tadi ada orang yang tidak dikenal masuk. Kalau tahunya pagi subuh ibu saya mau subuhan ke musola. Itu pintu belakang semua terbuka lebar. Jadi kaget, ibu teriak-teriak. Ternyata setelah saya cek HP-nya tidak ada, kemudian saya cek uang yang di toko mungkin yang tidak terlalu banyak juga itu hilang, rokok, kemudian ada perhiasan juga yang hilang. Diduga pelaku telah mengetahui situasi yang ada di sekitar lokasi. Pemilik toko belum melaporkan secara resmi aksi pencurian yang menimpa ini ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sound horeg setinggi 5 meter di Bondowoso, Jawa Timur, Minggu siang tersangkut ranting pohon dan menimpa warga. Korban mengalami luka robek di kepala dan harus mendapatkan perawatan medis. Detik-detik sound horeg roboh menimpa 2 orang di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jabesari, Darussolah, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu siang terekam kamera warga. Sound horeg setinggi 5 meter tersangkut di ranting pohon. Sejumlah sound yang disusun di atas truk roboh. Saat peristiwa terjadi ada 4 orang yang berada di belakang sound horeg, namun hanya 2 orang yang tertimpa sound, yakni Nadia Friska, 17 tahun, warga Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Bondowoso, dan Firman Syah, 9 tahun, warga Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Darussolah, Bondowoso. Pawai sound horeg ini digelar dalam rangka tasyakuran salah satu lembaga pendidikan yang digelar di lapangan desa setempat. Sound terjatuh mengenai kru atas nama sofa, mengenai kepala, tapi nggak begitu parah. Akhirnya dibawa ke puskesmas dan sudah diobati secara sampai saat ini anaknya sudah beraktivitas dan itu pun sama yang punya sound sudah sampai hari ini terus dikontrol. Selain luka di kepala, korban mengalami luka memar di lengan yang saat insiden mengikuti jalannya pawai sound horeg tepat di belakangnya. Ya intinya saya sudah sehat semua, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa sekolah juga.
Itu apa aja Mbak yang luka? Itu- Sepertinya dijahit ya? Itu jahitnya cuma 7 jahit. Di? Di kepala. Oke. Bagian lain yang Bagian sakit? lain di tangan bengkak cuma sedikit aja. Pengusaha sound horeg diminta memperhatikan ketinggian tumpukan sound terlebih jika melintasi jalan yang banyak pepohonan. Tim Liputan, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Saudara, hujan deras di Kabupaten Kediri mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik. Akibatnya, jalan utama menuju ke 3 desa di Kecamatan Mojo tertutup longsor. Sejumlah warga ini bergotong royong membersihkan tanah longsor di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Tanah longsor tersebut menutup akses utama jalan antar desa. Peristiwa itu bermula saat wilayah Kabupaten Kediri diguyur hujan deras lebih dari 3 jam, membuat tebing setinggi 50 meter longsor. Akibat longsor, akses menuju Petung Roto, Ponggok, dan Ngetrep sempat tertutup material longsor. Selain itu, para siswa tidak bisa melakukan kegiatan sekolah karena jalan utama antar desa tertutup. Mula kejadian karena hujan deras terus menerus lah. Jadi sudah hampir berapa hari gitu, hampir 2 minggu lah. Hujan selalu deras dan beginilah kejadiannya. Kebanyakan tanah longsor, jalan-jalan semua tertutup. Jadi semua warga Dukusanan sampai Tumpak Dali, bahkan sampai Desa Pamongan itu sekolahnya kan ke SMP Petung Roto, SD Petung Roto itu. Sekarang kalau kejadian seperti ini pasti lumpuh total lah. Warga berharap pemerintah segera menerjunkan alat berat untuk membersihkan tanah longsor yang menutup akses utama tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, intensitas curah hujan tinggi menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Kediri. Dalam peristiwa ini, 1 orang hilang diduga hanyut saat banjir bandang. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan rumah milik warga di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Rumah tersebut rusak setelah diterjang banjir bandang. Peristiwa itu berawal saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Kediri hingga debit air Sungai Bruni meningkat dan meluap ke permukiman warga. Banjir bandang membuat dinding rumah warga jebol. Akibatnya 1 orang hanyut saat beristirahat di dalam kamar. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di 3 desa Kecamatan Mojo. 3 desa yang terdampak yakni Desa Pamongan, Ngetrep, dan Desa Petung Roto. Total ada 8 rumah warga rusak akibat tanah longsor. Di kawasan di wilayah Mojo terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, akhirnya mengakibatkan beberapa titik itu terjadi longsor di desa ini Petung Roto. Ini ada 5 titik yang longsor, kemudian di Desa Ngetrep, kemudian di Blimbing. Di Blimbing itu mengakibatkan 1 korban jiwa yang sekarang belum diketemukan karena hanyut di Sungai Bruni. Sementara itu, salah satu korban tanah longsor mengaku trauma dengan peristiwa tersebut. Korban sempat tertimbun tanah hingga akhirnya diselamatkan oleh warga. Korban berharap agar pemerintah secepatnya memberikan bantuan karena rumah miliknya tidak bisa digunakan. Ya awalnya itu jam 8, Mas. Jam 8 itu waktu kan kecil pertama. Terus yang kedua, susulan kedua itu ini rumah sudah tumbang semuanya. Itu posisinya ya. Aku di sini, aku ketimbun, Mas. Waktu itu aku ketimbun. Terus nggak tahu entah gimana, terus masyarakat sekitar ke sini ambil aku di timbunan situ. Berarti sempat tak sadarkan diri ya? Iya, nggak sadar diri aku. Waktu diambil dari itu aku nggak sadar, Mas. Kini petugas gabungan melakukan pencarian korban yang hanyut diterjang banjir dan bergotong royong membersihkan fasilitas umum yang terkena longsor. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Siswa madrasah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur membersihkan sungai dari berbagai jenis sampah, terutama sampah plastik. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, ratusan pengaman Persaudaraan Setia Hati Terate atau PAMTER menggelar apel aman suro di Padepokan PSHT Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu pagi. Apel ini untuk mempersiapkan PAMTER dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan PSHT pada bulan Suro tahun 2025. Apel aman suro ini diikuti oleh ratusan pengaman Persaudaraan Setia Hati Terate atau PAMTER dari berbagai daerah yang digelar di Padepokan PSHT Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dalam apel ini, PAMTER disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan PSHT pada bulan Suro tahun 2025. Salah satunya kegiatan rutin pengesahan anggota baru PSHT, serta kegiatan di bulan Suro lainnya yang akan digelar di Padepokan PSHT di Kota Madiun, Jawa Timur. Pada perayaan Suro tahun ini sedikitnya 500 personil PAMTER akan disiagakan di Padepokan PSHT untuk melakukan pengamanan. Tanggal 18 Mei 2025 diadakan apel PAMTER se-TKP dalam rangka persiapan pengamanan terutama di dalam bulan Suro nanti kan ada pengesahan tahun 2025. Kemudian juga tadi diadakan sikap kepada semua PAMTER TKP bahkan PAMTER ranting sikap menolak janji dengan adanya isu-isu atau informasi yang kurang baik. Jadi PAMTER TKP sebagai lembaga teknik untuk pengamanan, keamanan organisasi Persaudaraan Setia Terate selalu siap agar posisi kondisi Persaudaraan Setia Terate terhadap Padepokan tetap aman dan kondusif. Sebelumnya, Ketua Umum PSHT mengimbau agar pada kegiatan bulan Suro tahun 2025, seluruh anggota PSHT diimbau untuk tidak menggelar konvoi atau euforia berlebihan. Anggota PSHT diharap menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing. Kita berharap kegiatan Suro ini menjadi satu momentum di samping kegiatan organisasi juga sekaligus menjadi momentum dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, menjadi kegiatan yang menarik bagi masyarakat, bisa menghasilkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang berhura-hura, konvoi yang tidak ada arahnya, tidak ada ujung pangkal. Ini kami harapkan mulai tahun ini sudah tidak ada lagi. Bersamaan dengan apel PAMTER ini, PSHT juga menyatakan sikap menolak nyawiji dengan kubu yang bersebelahan dengan PSHT. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Setia hati sadar, bertahta. Saudara, memperingati Hari Kebangkitan Nasional, siswa madrasah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur membersihkan sungai dari berbagai jenis sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik yang terkumpul kemudian dijadikan paving block. Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Madiun, Jawa Timur beramai-ramai mengumpulkan sampah plastik rumah tangga dari rumah warga sekitar sekolah. Aksi mereka pun berlanjut membersihkan aliran sungai di Desa Sidorejo dari berbagai macam jenis sampah, baik sampah organik maupun non-organik seperti sampah plastik. Sampah yang dipungut dari sungai lalu dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan jenisnya.
Sampah plastik dibawa ke sekolah untuk diubah menjadi paving block agar bermanfaat. Sampah jenis lain diserahkan ke petugas Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Aksi ini mereka lakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei. Dan juga bagian dari program prioritas Kementerian Agama yang disingkat ASTA Protas, yaitu bagiannya diantaranya adalah penguatan ekoteknologi, yang mana isu lingkungan yang harus kita edukasi kepada anak-anak, terutama adalah sampah. Kegiatannya apa aja hari ini? Kegiatan hari ini tindak lanjut dengan hari Jumat yang kemarin, yang mana kita punya program hari Jumat kemarin adalah 1 siswa 1 kresek sampah, yang mana itu adalah menjadi tugas kami selaku madrasah mengedukasi terkait dengan pendidikan lingkungan hidup, terkait dengan sampah yang berada di lingkungan rumah masing-masing, di lingkungan sekitarnya, untuk dibawa ke madrasah dan hasilnya dimanfaatkan untuk membuat paving block. Sampah plastik yang telah terkumpul dilebur di dalam panci dengan cara dipanaskan dengan api. Pada tahap ini, plastik dicampur dengan abu limbah pabrik gula sambil diaduk rata. Setelah melebur, bubur plastik dimasukkan ke dalam cetakan paving, lalu didinginkan ke dalam air. Setiap 1 buah paving block setidaknya dibutuhkan sekitar 4 kg sampah plastik dari berbagai jenis. Prosesnya pertama-tama kita panaskan plastiknya terlebih dahulu. Nanti setelah dipanaskan sampai lebur, kita kasih abu limbah pabrik itu, lalu kita aduk sampai mengental. Terus kita dinginkan ke dalam bak, kita taruh ke cetakan, lalu kita dinginkan. Rencananya paving block terus diproduksi dan akan digunakan sebagai lantai di halaman salah satu gedung sekolah. Cara ini dinilai tepat untuk mengurangi dan mengurai sampah plastik, terutama di lingkungan sekitar sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, memanfaatkan lahan kosong, sejumlah siswa di Kediri, Jawa Timur menanam sayur dan berbudidaya ikan dengan metode aquaponik. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, mereka mampu menghasilkan uang ratusan ribu rupiah dari hasil panennya. Sejumlah murid dan guru ini mendatangi kebun kecil yang berada di atas kelasnya di Sekolah SMK Pawiatan Daha 2 Kota Kediri. Mereka datang untuk memeriksa ikan dan sayuran yang mereka tanam. Tanaman kangkung itu merupakan hasil budidaya para siswa dengan metode aquaponik. Aquaponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuknya. Dengan memanfaatkan kotoran ikan tersebut membuat tanaman kangkung terlihat segar dan bertumbuh dengan baik. Para siswa memilih metode aquaponik karena lebih mudah dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Pembelajaran itu juga sekaligus upaya pihak sekolah untuk mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan. Selain itu, juga bentuk implementasi sekolah mencetak para siswanya untuk berwirausaha. Jadi gini Mas, ketika pengalaman saya masuk di sini, karena saya juga masih baru, jadi saya melihat ada lahan yang non produktif, di mana lahan ini maneman. Sayang kalau tidak saya manfaatkan. Kemudian ada instalasi hidroponiknya juga, kemudian saya ubah lahan yang non produktif menjadi lahan yang produktif, seperti aquaponik dan hidroponik. Dan ini juga salah satu membantu negara ya, membantu ketahanan pangan. Meskipun ini skala kecil, pembelajaran mungkin bisa saya tanamkan mulai dari anak-anak pelajar mulai sekarang. Salah satu siswa mengaku bersyukur dengan adanya pembelajaran tersebut. Hal itu karena dapat belajar mulai dari menanam, memanen hingga menjual hasil panennya secara mandiri. Tanggapan saya itu kayak ya bagus, soalnya kita kan bisa belajar kayak berwirausaha. Kalau di sini kan kita belajarnya kayak nanam, belajar kayak tanaman lele ini. Kalau pengalaman di sini sampai pernah panen berapa kilo Mas? Kalau panen kita pernah kayak sehari kayak 5 kilo. Kalau besoknya ada grup lagi beli gitu 2 kilo, 1 kilo gitu kita panen.
Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, para siswa itu mampu memanen puluhan kilogram ikan dan sayuran setiap 3 minggu sekali. Hasil panen mereka jual secara mandiri, uangnya untuk kebutuhan operasional kebun tersebut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Berwisata tidak harus menikmati pemandangan alam di gunung atau di pantai. Di Jember, Jawa Timur, wisata Batu Purba menjadi pilihan mengisi libur panjang akhir pekan. Selain berwisata, juga mendapatkan edukasi tentang beragam jenis batu peninggalan zaman prasejarah. Adalah situs Duplang yang berada di Desa Gamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur, yang menyimpan ratusan batu purba peninggalan zaman prasejarah. Berada di lereng pegunungan Argopuro yang jauh dari keramaian, situs ini cukup menarik wisatawan yang ingin mengisi waktu liburan baik bersama keluarga maupun teman. Ratusan batu purba terpajang rapi, yang sangat unik diantaranya batu mehrir, dolmen, batu kenong dengan makna dan fungsi masing-masing di zaman dulu. Batu kenong berfungsi sebagai tempat pemujaan leluhur, batu dolmen berfungsi sebagai kubur batu manusia purba, batu menhir berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sejumlah pengunjung sengaja datang ke situs Duplang karena mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang beragam batu purba yang masih tersimpan rapi. Ya karena mau yang cari yang anti mainstream sih Mas, karena kan di Jember Kota sendiri kebanyakan tempat wisata udah ramai gitu kan. Nah, saya pengen ke tempat yang agak tenang nih. Terus kemudian ada yang rekomen buat kesini, sekaligus buat wisata sejarah sih, sama edukasi juga, nambah wawasan di sini. Ratusan batu purba di area situs Duplang ini awalnya berada di kawasan kubur batu dan bertumpuk tak beraturan. Dalam itu memang asli kepunyaan situs mulai pertama ke sekarang. Tapi bukan berjejer semacam itu. Asal mulanya batu-batu kenong itu numpuk di kubur batu sebelah barat. Batu itu namanya dolmen, kubur batu atau dolmen. Nah, yang dikatakan kubur batu itu ada mayatnya. Selain dapat menikmati sejuknya kawasan lereng pegunungan Argopuro, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk dan hanya izin kepada juru kunci situs Duplang. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.